Menjelang perayaan Natal, dua sejoli bernama Cameron dan tunangannya yang sedang hamil tua bernama Beth sedang dalam perjalanan menuju rumah calon mertua Cameron, di mana estimasi mereka akan sampai besok sore tepat di hari Natal. Terlihat kegembiraan di wajah mereka menyambut hari Natal bersama keluarga, terlebih Beth yang berharap bayinya bisa segera lahir sebagai kado Natal mereka. Namun tak lama, seorang pengendara mobil memacu kendaraannya secara brutal yang nyaris membuat mereka celaka. Setelah dirasa tak ada masalah yang berarti dari insiden itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh dan mencari motel terdekat untuk bermalam, mengingat bahan bakar mobil mereka semakin menipis. Sampai di sebuah motel, Cameron segera mendatangi petugas motel yang bernama Hank untuk memesan kamar. Namun ia harus mendapat perlakuan kurang baik dari Hank yang secara terang-terangan menyebut jika ia tergiur dengan kemolekan tubuh Beth. Tak hanya itu, Cameron harus membayar tarif kamar motel sebesar $105 untuk satu malam, di mana hal itu membuat Cameron terkejut mengingat tarif yang tertulis adalah $35 per orang. Namun rupanya Hank menghitung bayi yang masih dalam kandungan Beth sehingga mereka dianggap berjumlah 3 orang. And what about the little one? You mean the unborn baby? Sure. Mengingat keselamatan Beth dan sang bayi jauh lebih penting dari uang, Cameron terpaksa untuk mengikuti aturan motel yang nyeleneh tersebut. Sesaat setelah mereka mendapat kamar, pasangan muda yang dimabuk asmara itu pun sempat melihat seorang pria dan wanita di dekat mereka, di mana Beth yang memiliki sifat ramah pun menyapa mereka. Hai. Ketika malam, Beth yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun setelah mengalami mimpi buruk yang sama yang selama ini selalu mengganggu tidurnya berupa sesosok bayi dan angka Romawi, di mana rupanya Beth pernah berkali-kali mengalami keguguran yang benar-benar membuat Beth trauma dan tak ingin hal itu terjadi. Cameron terus meyakinkan tunangannya itu bahwa bayi mereka kali ini akan lahir dengan selamat tanpa harus keguguran lagi untuk kesekian kalinya, di mana mereka sangat mengharapkan bayi perempuan untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Tak lama setelah Beth tertidur, Cameron meninggalkan Beth di kamar motel dan mendatangi restoran Cina di dekat sana. Namun sayangnya, resto tersebut malah tutup yang memaksa Cameron mencari ke tempat lain dengan mobilnya. Sialnya, bensin di mobilnya sudah habis, hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke kamar motelnya. Saat itulah, Cameron merasa ada yang tak beres sudah terjadi, dengan pintu kamar yang tak terkunci terlebih saat ia tak mendapati Beth di kamarnya. Sesaat kemudian, seorang polisi bernama Marvin pun datang setelah menerima laporan telepon dari Cameron dan mulai meminta beberapa keterangan yang mungkin akan menjadi petunjuk terkait hilangnya Beth. Cameron mengatakan bahwa ia tak pernah lupa untuk mengunci pintu kamar setiap kali keluar, hingga muncullah asumsi jika ada seseorang yang telah membuka pintu kamar itu dengan kunci cadangan. Marvin lalu mencoba meminta keterangan dari Hank sebagai pengelola motel tersebut. Akan tetapi Hank menyebut jika ia tak tahu menau dengan hilangnya Beth. Cameron yang curiga dengan Hank pun tak ragu untuk melibatkan Hank atas hilangnya Beth. Terlebih lagi, Hank secara terang-terangan mengatakan kekagumannya pada kecantikan dan kemolekan tubuh Beth ketika Cameron memesan kamar motel, di mana Hank yang mendengar itu pun geram dan membuat keributan di antara mereka.
Marvin lalu membawa Cameron ke kantor polisi setelah dianggap membuat kerusuhan, di mana tepat saat ia melihat kesempatan untuknya bisa melarikan diri. Tiba-tiba, setelah Marvin melepaskan borgolnya, Cameron kini memborgol Marvin pada tiang listrik yang berada di tengah jalan antah berantah. Di sisi lain, Beth yang baru tersadar dari pingsannya tanpa sehelai benang di tengah tubuhnya pun terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Terlebih saat ia tahu bahwa bayi dalam kandungannya telah hilang yang membuatnya tak mampu lagi menahan kesedihannya. Beth lalu mencoba untuk keluar dari ruangan yang terlihat seperti sebuah klinik dengan menahan sakit dan lemas di sekujur tubuhnya. Apalagi saat dia menyadari bahwa ia telah terpisah dari Cameron di tempat yang sangat asing untuknya. Terungkaplah jika Beth telah diculik oleh orang tak dikenal yang membawanya ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk itu, sehingga tak ada cara lain untuknya selain pergi dari sana meski ia tak tahu kemana ia akan pergi, terlebih dengan pagar teralis yang cukup tinggi yang tak memungkinkannya untuk menaiki pagar tersebut. Di tengah rasa putus asa dan ketidakberdayaannya, Beth dihampiri oleh 3 orang wanita muda yang menyelamatkannya. Diketahui jika mereka sepertinya sama-sama korban dari kebiadaban oknum yang dengan sengaja menculik mereka yang sedang hamil tua untuk diambil paksa bayi mereka, di mana mereka adalah Veronica yang merupakan seorang dokter, serta Alison dan satu lagi yang bernama Ivy. Namun mereka masih belum mengerti apa sebabnya tujuan bayi mereka diambil secara paksa. Mereka pun rupanya memiliki pendapat yang sama terkait keberadaan mereka di sana, yang mungkin jika oknum tersebut hanya menginginkan bayi mereka, bisa saja mereka dibiarkan terbunuh begitu saja, di mana tak lama kemudian, Beth mendengar suara jerit dari dalam sebuah gedung dan memutuskan untuk memeriksanya. Secara perlahan mereka memeriksa setiap ruangan yang ada di sana, hingga mereka pun bergegas menuju satu ruangan setelah memastikan sumber suara yang terdengar seperti seorang wanita. Mereka berempat benar-benar shock saat mendapati tubuh seorang wanita yang berlumuran cairan merah, yang bisa dipastikan jika wanita itu pun salah satu korban persalinan paksa. Dengan kondisi sekarat setelah kehilangan banyak darah, wanita itu lalu meminta untuk merawat bayinya yang ia sebut bayi berwarna biru, namun mereka tak mengerti dengan maksud wanita itu, mengingat kondisinya perlahan mulai memburuk akibat luka di perutnya yang seperti telah dibuka paksa. Sebelum wanita itu pun akhirnya meregang nyawa tepat di hadapan Beth dan yang lainnya. Dari apa yang telah mereka saksikan, Beth bertekad untuk mencari bayinya yang masih tak diketahui kondisinya masih hidup atau sudah meninggal. Namun yang pasti, Ivy lebih menyarankan mereka untuk secepatnya pergi dari sana karena kecil kemungkinan bayi mereka masih hidup. Keinginan kuat Beth untuk pergi dari sana bersama bayinya pun membuat yang lainnya sepakat untuk memeriksa gedung klinik itu sampai mereka bisa menemukan dan memastikan kondisi bayi mereka. Sementara itu, Cameron yang sudah kembali ke motel terpaksa harus menggunakan kekerasan agar Hank mau membuka mulut,
Hingga cara itu pun berhasil membuat Cameron mendapatkan informasi terkait keberadaan Beth. I get a call from this lady, and she asked if I... Diketahui jika selama ini Hank kerap memberikan informasi pada seorang wanita terkait setiap tamu wanita hamil di motel itu untuk dibawa secara paksa, di mana Hank pun menyebut jika Beth dibawa ke sebuah klinik yang berada di arah barat pinggiran kota bernama Wagon Wheel. On the outskirts of town. Just drive west, and you turn left to the old wagon wheel. Kembali pada Beth dan yang lainnya, mereka yang sepakat untuk membagi tugas di ruang atas dan bawah, di mana awalnya Veronica akan bersama Allison ke ruang atas. Tiba-tiba saja Ivy memilih untuk ikut bersama Allison dengan alasan Allison yang membawa lampu, hingga Beth dan Veronica pun akhirnya memilih untuk ke lantai bawah klinik tersebut. Secara perlahan mereka mulai memasuki klinik dengan tugas masing-masing yang disepakati sebelumnya. Allison dan Ivy yang berada di lantai atas klinik menemukan sebuah kamera yang masih berfungsi dengan baik, hingga dia memotret Allison untuk bukti terkait apa yang mereka alami. When people don't believe this really happened to you. Di sisi lain, Beth dan Veronica yang berada di lantai bawah terlihat mulai menyusuri setiap ruangan di sana, di mana Veronica pun lalu menceritakan tentang Ivy yang hamil setelah mengalami pemerkosaan. Meski sebenarnya apa yang dialami Ivy saat ini sedikit membantunya, mengingat bayi yang dikandung Ivy sebenarnya tak pernah diharapkannya. Namun Ivy pun tak sanggup jika harus menggugurkan bayi yang dikandungnya. Tak lama kemudian, mereka memasuki satu ruangan yang berisi berbagai barang dan foto, hingga saat itulah Veronica pun menyadari bahwa mereka bukanlah korban pertama. Bersamaan dengan itu, Allison yang terus menyusuri ruangan lantai atas tak sadar jika ia terpisah dari Ivy, dan tepat saat ia memasuki sebuah ruangan. Dalam keadaan gelap itulah, Allison tetap berusaha tenang untuk memperbaiki lampunya yang jatuh, namun tanpa ia sadari. Beth dan Veronica yang mendengar teriakan itu pun bergegas menuju lantai atas, di mana mereka pun tak menyangka jika Allison harus meregang nyawa dengan cara tragis. Kematian Allison itu sangat disesalkan oleh Veronica dan menyalahkan Ivy yang berada di lantai atas bersama Allison. Namun Ivy menyebut jika Allison pergi seorang diri dan memisahkan diri. Mereka pun menemukan sebuah label aneh dari luka robek pada perut Allison yang sepertinya disengaja oleh pelakunya, di mana saat itulah Veronica sepakat dengan saran Ivy untuk merelakan bayi mereka dan pergi dari sana selagi mereka ada kesempatan untuk pergi. Namun lagi-lagi, keinginan kuat Beth untuk mendapatkan bayi mereka hidup atau mati membuat mereka setuju untuk melanjutkan pencarian bayi mereka. Saat mereka kembali mencari bayi mereka, Veronica akhirnya berhasil memecahkan kode angka Romawi pada setiap korban wanita hamil di sana, di mana kode itu seolah nomor urut eksekusi mereka, hingga mereka pun mengetahui jika Ivy, Veronica dan Beth adalah nomor urut eksekusi dari angka Romawi tersebut. Saat mendengar fakta itu, mereka tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang berisikan banyak bayi yang bisa dipastikan bahwa bayi-bayi itu adalah salah satunya bayi mereka. Dari semua bayi yang ada di sana rupanya memiliki kesamaan yang sulit dibedakan. Namun, Veronica berhasil mengartikan kata-kata wanita yang meninggal sebelumnya yang menyebut jika bayinya berwarna biru, di mana warna biru itu adalah label untuk mengidentifikasi bayi mereka, sama halnya saat Veronica menemukan label pada luka robek di perut Allison tadi. Ketika itulah Veronica berpikir jika label itulah yang akan membedakan mana bayi mereka yang sebenarnya. Namun,
Label itu diyakini tertanam di dalam perut mereka masing-masing, hingga tak ada cara lain untuk mereka bisa mengetahui kode label bayi mereka selain dengan membedah perut mereka agar bisa mengetahui warna label bayi mereka. Hingga terpikirlah untuk mendatangi ruang bedah yang tadi sempat mereka lihat agar bisa mengambil label itu. I saw medical tools, anesthetic, either way. Di tempat terpisah, Cameron memacu mobilnya secepat mungkin menuju tempat Beth berada sesuai petunjuk yang diberikan Hank. Namun celakanya, akibat kecelakaan yang membuat mobilnya terbalik, Cameron pun terkapar di dalam mobil dengan kondisi tak sadarkan diri. Sementara itu, ketika Beth dan yang lainnya menuju gedung tempat ruang bedah berada, mereka terhambat oleh 2 ekor anjing yang terlihat buas, di mana ketika mereka akan mencari jalan lain. Mereka bertiga berusaha berlari secepat mungkin menghindari kejaran anjing itu, hingga pelarian mereka pun tertuju pada kandang peternakan sapi di sekitar sana, di mana Beth dan Veronica akhirnya terpisah dengan Ivy. Saat tersadar, Beth dan Veronica yang masih selamat bersembunyi di kandang sapi yang kosong, dan setelah merasa aman, mereka pun memutuskan untuk keluar dari sana. Namun karena Beth yang kesulitan untuk keluar, Veronica memilih untuk mencari alat agar bisa mengeluarkan Beth dari sana. Hold on, okay? I'll find something to get you out. Secara perlahan Veronica berjalan menyusuri tempat itu dan masuk ke dalam area peternakan, namun tanpa ia sadari jika bahaya sedang mengintai dirinya. Bersamaan dengan itu, Beth yang berhasil keluar tak sengaja melihat Veronica yang terkapar dibawa oleh pria yang diketahui bernama Duncan, di mana ia pun memberanikan diri untuk menyelinap masuk. Keberadaan Beth rupanya diketahui oleh Duncan, namun Duncan yang sepertinya mengalami keterbelakangan mental pun membiarkan Beth begitu saja, di mana hal itu pun membuat Beth berani bertanya terkait tempat itu dan seorang wanita yang ada di foto yang bernama Shepard. Duncan menyebut jika Shepard adalah ibunya, namun Shepard tak mau mengakui dan dipanggil ibu oleh Duncan. Akan tetapi Duncan tetap dipercaya untuk mengurus dan membersihkan klinik itu. Hingga terungkaplah jika wanita yang sempat Beth lihat saat di motel adalah Shepard yang menjadi otak di balik serangkaian hilangnya bayi dari wanita hamil yang dilahirkan secara paksa. Terlebih saat Beth meyakini jika kunci yang dipegang Duncan adalah kunci untuk membuka kurungan bayi itu, sehingga Beth memaksa meminta kunci itu dari Duncan. Namun inilah yang terjadi. Why can't you talk about it? Duncan, wait! Gagal mendapatkan kunci itu, Beth segera membawa Veronica menuju ruang bedah. Namun ketika Veronica mulai membedah, tiba-tiba Check up the bloke with that. Try and find a light, okay? entah apa yang dilakukan Ivy yang tiba-tiba muncul dan menyerang Veronica, sehingga Beth yang melihat hal itu pun berusaha untuk menyelamatkan Veronica. Sesaat kemudian, Beth menghampiri Veronica yang sedang sekarat, di mana Veronica pun akhirnya berhasil mengetahui warna label bayinya yang berwarna kuning. Namun tak lama Veronica pun meregang nyawa tepat di hadapan Beth. Yellow. Tak mau tinggal diam, Beth menghampiri Ivy yang terkapar dengan luka di perutnya dan di sanalah Ivy menceritakan yang sebenarnya terjadi.
Ivy menyebut jika ia sempat mendengar cara untuk mengetahui tanda bayinya adalah dengan membunuh rekan-rekannya, hingga terungkaplah jika Allison dan wanita yang terkapar sebelumnya adalah perbuatan Ivy, karena hanya itulah cara satu-satunya untuk Ivy mengetahui bayinya dari label yang tertanam di dalam perut rekan-rekannya. This woman showed me the room with the baby. I didn't believe her. Mendengar hal itu, Beth seolah tak percaya jika Ivy tega melakukan perbuatan sekeji itu, di mana Ivy pun meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan dan berpesan agar Beth mau merawat bayinya. Apa yang dilakukan Beth dan yang lainnya di sana selama ini rupanya diawasi oleh Shepard melalui CCTV, di mana Beth pun segera menuju ruang penyimpanan bayi dengan membawa seluruh label dari rekannya yang meninggal, namun sayangnya. Melihat seluruh bayi di ruangan itu sudah dipindahkan, Beth hanya mampu menahan rasa kecewanya, namun ternyata dalam kondisi tak sadarkan diri serta kaki dan tangan yang dirantai, Beth dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah rumah Shepard. Saat tersadar itulah Beth tak menyangka jika wanita yang pernah dia sapa saat di motel adalah dalang dibalik semua ini. Terlebih saat ia melihat secara langsung bayi yang pernah dikandungnya. Shepard pun rupanya tahu riwayat kehidupan Beth selama ini, dan dari seluruh bayi yang diambil secara paksa bayi milik Beth lah yang dinyatakan paling sehat dan kuat. Meski begitu, seluruh bayi rupanya sudah berpindah tangan pada orang tua adopsi masing-masing, di mana pria yang mengadopsi anak Beth pun tak ingin melihat Beth hidup dan berniat menghabisinya. And may God have mercy on your soul. Saat itulah, Duncan datang di tengah mereka. Namun Duncan secara tegas tak ingin lagi menjadi budak sang ibu, sehingga ia pun menolak untuk menembak Beth yang berujung saling tembak antara Duncan dan pria yang mengadopsi anak Beth. Melihat keduanya meregang nyawa, Beth pun bangkit dan berusaha mencari bayinya. Harapan Beth bisa memegang bayinya kini menjadi kenyataan. Namun tak lama, Shepard muncul di belakang Beth dan menceritakan rahasia yang belum Beth ketahui selama ini. Diketahui jika selama ini, Shepard sangat mengenal Beth bahkan sejak Beth baru lahir, di mana Beth adalah anak dari seorang wanita malam yang bernama Lydia Hayes yang tak mampu membayar biaya persalinan dan diadopsi oleh pasangan Roger dan Judy Church yang Beth kenal sebagai orang tuanya. Dengan kata lain, Beth dijual oleh Shepard pada orang yang Beth kenal sebagai orang tuanya itu, sedangkan Lydia dibunuh oleh Roger. Beth yang mendengar fakta menyakitkan itu pun tak mampu lagi menahan rasa kecewa dan amarahnya pada Shepard, sehingga inilah yang terjadi. Beth pun akhirnya harus mendekam di penjara setelah membunuh Shepard dan harus merelakan bayinya diasuh dan dibesarkan orang lain. "25 tahun kemudian, seorang wanita bersama bayinya terlihat berjalan menuju komplek pemakaman, di mana dia pun berpapasan dengan seorang pria parubaya yang terlihat aneh. Namun ia memilih untuk mengabaikannya dan bergegas menuju ke makam mendiang sang nenek. Tertulis nama Lydia Hayes di batu nisan itu dan terungkaplah jika ia adalah anak Beth yang telah menikah dan memiliki anak yang berziarah ke makam sang nenek. Ia pun kemudian bertanya pada seorang petugas makam terkait pria yang sempat ia lihat tadi, di mana petugas pemakaman itu pun mengatakan bahwa pria yang tadi adalah pria yang kini hidup menyendiri setelah istrinya hilang dan tak pernah ditemukan. Terungkaplah jika pria yang dilihatnya tadi adalah Cameron, ayah kandungnya yang kini hidup dan tinggal menyendiri di pinggiran kota. Thanks, anyway. You take care.